Bersyukur, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, Pak baik sekali. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Yes. Maju, nyatakan kuasanya. Amin. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama Yesus. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Yes. Maju, nyatakan kuasanya. Hore. Amin. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama Yesus. Amin. Amin. Nama Yesus. Yes, menara yang kuat. Oh ye, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua setan. Nama Yesus di atas segalanya. Woo! Amin. Yes, nama Tuhan berkuasa selama-lamanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama Yesus. Yeay! Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua setan. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, come on, menara yang kuat. Katakan, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua setan. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama yang berkuasa, selama-lamanya kekal, ajaib, penolong, terbukti, penyembuh, pelepas. Nama Yesus, menara yang kuat. Yang percaya katakan amin. Siapa yang percaya? Saya pribadi yang percaya kepada pribadi Yesus. Nama Yesus yang berkuasa. Ya, bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama Tuhan Yesus. Hey, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua setan. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Nama yang berkuasa, nama yang kudus, nama yang menyelamatkan, nama yang mengampuni dosa-dosa manusia. Nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, maju, nyatakan kuasanya.
Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama Tuhan Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat, katakan. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Hehe. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Yeay! Siapa yang bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus? Nama yang ajaib, nama yang sudah mengampuni dosa-dosaku dan dosa-dosa manusia. Nama yang olehnya kita dibenarkan. Nama yang sudah memberi keselamatan kepada hidup dan satu keluargaku. Nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya. Pastor Sapa yang ada di YouTube. Halo Ibu Ruth. Ya, ada di sana Ibu Dina. Yang di Facebook, halo Ibu Magdalena. Ada di sana Mesdi dan sesuatu yang lain. Puji Tuhan, Pastor menyapa yang ada di grup doa WhatsApp IBM, grup doa IBM Telegram. Puji syukur. Wah, ramai. Kalau kita melihat sejak zaman dulu dan hari-hari ini juga terkadang muncul di televisi, ada orang yang sehat-sehat mendadak sakit begitu. Sehat-sehat tiba-tiba sakit. Padahal sudah hidup baik, pola makan sehat, olahraga teratur, tiba-tiba sakit. Kadang juga sakitnya tidak biasa. Dan dalam beberapa case juga sakitnya nggak ditemukan. Cek ini, cek itu, tidak ada sakitnya, tapi sakit. Nah, perhatikan renungan firman Tuhan. Sesaat lagi, mungkin saja terjadi pada orang yang engkau tahu. Sekarang bisa ke siapa saja, orang biasa kah, public figure kah, petinggi kah, artis kah. Kita melihat tiba-tiba, wah, nggak nyangka ya. Kemarin sehat, tahu-tahu divonis ini, itu. Tiba-tiba berat badannya turun habis. Firman Tuhan datang untuk memberikan makanan rohani kepada setiap manusia rohani. Dan di dalamnya terkandung kebenaran, pencerahan. Bagaimana kita hidup hari ini. Maksimal sebagai manusia. Dan maksimal untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus saja. Maka sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk setiap pemirsa sekalian. Dan ketika engkau mengerti, engkau terberkati, dan engkau merasa penting buat hidupmu dan juga bagi orang yang kau kasihi, bagikanlah firman Tuhan ini kepada orang-orang yang membutuhkan.
Karena firman Tuhan adalah jawaban bagi manusia. Katakan amin. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian terkasih, kita akan melihat beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama-tama, kita akan menyoroti dari buku Kisah Para Rasul pasal yang ke-5. Ya. Kita akan melihat sekarang Kisah Para Rasul pasal yang ke-5, mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Baik, Pastor membacakan buat Bapak Ibu sekalian terkasih. Firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 14 sampai 16. Selamat mendengarkan dan selamat menerima kebenaran firman Tuhan ini. Demikianlah firman Tuhan. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, baik laki-laki maupun perempuan. Luar biasa. Luar biasa pelayanan dari hamba Tuhan ini. Siapakah hamba Tuhan ini? Kita akan lihat sebentar. Tetapi luar biasa. Lewat pelayanannya, semakin bertambah jumlah orang percaya. Saya rindu Tuhan, Engkau berikan perkenanan seperti ini. Hari-hari hidupku yang Tuhan percayakan pelayanan membuat banyak orang, bertambah jumlahnya orang percaya. Luar biasa. Bukankah itu juga sebuah amanat agung yang Tuhan kasih? Beritakanlah Injil supaya banyak orang percaya. Baptislah mereka dalam nama Tuhan Yesus supaya mereka diselamatkan. Luar biasa pelayanan ini. Mari sama-sama kita orang percaya juga memiliki passion yang sama. Kalau saudara melayani di bidang apapun, biarlah yang namanya pelayanan untuk Tuhan membuat semakin banyak atau bertambah jumlah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Apapun pelayanan Bapak Ibu sekalian, biarlah semakin banyak bertambah jumlahnya orang-orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Luar biasa. Sekarang kita maju ayat 15. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar. Jadi pelayanan daripada hamba Tuhan ini ada hubungannya dengan kuasa Tuhan. Dan ada hubungannya dengan pelayanan kesembuhan. Amin. Ia tidak bermaksud mengambil ayat ini lantas seolah-olah ini hebat. Tetapi ini salah satu bagian pelayanan yang Tuhan percayakan. Pelayanan orang-orang sakit. Dan pelayanan hamba Tuhan ini berdampak, Bapak Ibu. Sehingga banyak orang-orang sakit mengantar dirinya, meminta keluarganya kah, meminta tolong untuk diantar kah, bahkan sampai berdiri di pinggir jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apa? Supaya apabila Petrus lewat. Oh, jadi hamba Tuhan ini bernama Petrus. Petrus ini sedikit kisahnya Bapak Ibu. Dia ini namanya Simon. Tetapi Tuhan panggil dia Petrus, artinya percaya seteguh batu karang. Petra, sekuat batu karang. Petrus ini kuat iman percaya kepada Tuhan.
Tuhan beritahu bahwa aku menyertai engkau. Keyakinannya kuat. Kepercayaannya dalam firman Tuhan kuat. Tidak percuma Tuhan panggil dia batu karang yang teguh. Kekuatan kepercayaan kepada Tuhan ini kuat. Luar biasa. Bahkan ketika dia lewat saja, bayangannya saja mengenai salah seorang dari mereka yang sakit, orang sakit disembuhkan. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Petrus juga pernah ragu. Petrus juga pernah menjadi orang yang menyangkal kuasa Tuhan. Tetapi dia belajar untuk semakin hari semakin percaya. Itu yang harus menjadi warna pelayanan Andi Simon yang Tuhan percayakan. Membuat orang semakin hari semakin percaya. Yang tadinya lewat kesembuhan, lewat pelayanan doa-doa, pelayanan menolong orang-orang sakit, seharusnya hari-hari membuat orang semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian pun Bapak Ibu sekalian, kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kita dipanggil untuk membawa cahaya Kristus. Kita dipanggil bukanlah orang yang sempurna. Petrus demikian. Matius pemungut cukai demikian. Sakeus pun demikian. Bukan orang sempurna, bahkan orang banyak salah. Tetapi semakin hari semakin kuat kepercayaannya. Semakin hari semakin rindu hidupnya menjadi wewangian yang harum di ukupan Tuhan sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Glory to God. Dan Tuhan kasih ini karunia nyata Bapak Ibu. Petrus tidak sedang halusinasi. Betul-betul bayangan hamba Tuhan ini mengena orang sakit dan orang sakit sembuh. Apakah kita mau percaya atau kurang percaya? Lanjut. Sekarang kita melihat ayat yang ke-16 dari Kisah Rasul pasal yang ke-5. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Luar biasa karunia Tuhan kepada hamba Tuhan ini yang bernama Petrus. Andi Simon mah nggak ada apa-apanya. Hamba Tuhan ini lewat saja bayangannya orang sakit sembuh. Andi Simon saja kadang sudah teriak-teriak, belum tentu semua sembuh. Luar biasa. Maka saya belajar dari orang-orang yang berhasil yang Bible catatkan. Nah, di sini kita akan lebih fokus lagi melihat beberapa bagian. Orang banyak datang, bahkan dikatakan berduyun-duyun, membawa orang-orang sakit. Ya, orang sakit, kita tahulah bagaimana orang sakit. Ya. Oke. Namun di sini dikatakan dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Kalau sama-sama kita sudah tahu orang sakit itu seperti apa, nah sekarang Pastor mau fokus ke satu hal ini. Dan Bible pun ternyata membedakan antara orang
orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Sekali lagi Pastor ulangi. Bible pun membedakan antara orang-orang sakit ya dengan orang-orang yang diganggu roh jahat. Kalau orang sakit, Bapak Ibu, oke lah kita bisa sebagian besar memahami. Ya, meskipun sakit itu macam-macam. Sakitnya ada yang mungkin ada kelemahan tubuh jantung, prostatnya, gula darahnya, atau tulang, macam-macam, ya. Tapi di sini Bible membedakan orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Jadi kalau pastor bisa menarik sebuah rema, ini sakit tidak biasa. Maka tema share ataupun judul renungan hari ini, sehat-sehat tiba-tiba sakit. Cek ini yang kita mau cek Bapak Ibu. Diganggu roh jahat, sehat-sehat. Udah hidupnya baik. Oke, ada kata cingsiu, non medis. Ya, itu istilah yang kita bisa pakai sebagai jembatan supaya lebih banyak orang mengerti. Ya, maka si Ernie sakit karena kuasa setan. Ya, ini istilah-istilah yang kita bisa gunakan untuk bisa menjembatani, ya, supaya orang-orang non-Kristen bisa mengerti apa yang kita maksudkan ini, dan kita punya kesempatan untuk menolong mereka. Orang-orang yang diganggu roh jahat, misalnya ini pernah kejadian, pastor pernah menonton sebuah kesaksian. Kalau tidak salah hamba Tuhan bernama Lee Chok Suk, ya. Kalau tidak salah beliau di zamannya itu melayani di Korea. Kalau tidak salah ada anak yang jatuh, ya, jatuhnya biasa tetapi koma, ya. Dicek secara medis semuanya normal, tapi koma gitu, contoh. Lalu akhirnya berkesempatan untuk didoakan oleh hamba Tuhan, ya. Hamba Tuhan itu bukan cuma Andi Simon, ya, tapi semua orang yang melayani, secara khusus gembala, hamba Tuhan di mana Bapak Ibu tinggal, kota, stay, berjemaat, mereka juga hamba Tuhan. Tentu maksud dan tujuan pastor share kebenaran ini tidak lantas membuat Bapak Ibu berduyung-duyung datang mencari Andi Simon. Jangan, saya tidak mau itu. Tapi harusnya yang benar membuat lebih banyak orang percaya kepada Tuhan, kepada kuasa Tuhan. Nah, ketika ini yang pastor share bukan saya, ya, tapi seorang hamba Tuhan, kalau tidak salah namanya Lee Chok Suk, ya. Lalu dibawa untuk diminta doa begitu. Dan setelah didoakan, kondisi anak ini membaik. Dan dalam waktu Tuhan, anak ini pulih seutuhnya. Nah, barulah terungkap di sana. Setelah dilayani, didoakan, kuasa Tuhan mengalir, kasih Tuhan memulihkan. Ternyata waktu anak ini jatuhnya mah biasa. Orang jatuh kan biasa, mungkin luka kah, atau yang agak fatal bisa patah tulang, atau kalau memang yang naas itu kena kepala. Tapi dicek semuanya baik. Nah, dari kesaksian itu, ternyata waktu jatuh itu ditunggangi. Nah, apa itu istilahnya? Ada, tadi Bible berkata, diganggu roh jahat. Roh jahat itu pengganggu. Dia numpang gitu kira-kira. Dia numpang.
atau dia apa ya? Ya, dia ini kan bahasa itu dirasuk itu, wis. Setan apa yang merasukimu gitu. Dirasuk. Dan selama dirasuk atau selama ditunggangi itu, dia koma. Tapi setelah kuasa roh jahat itu pergi, anak ini dipulihkan. Nah, ini satu contoh saja cerita dari pelayanan hamba Tuhan yang lain yang pastor pernah lihat. Kalau pelayanan Tuhan percayakan kepada kami ini, ya Bapak Ibu yang lihat sajalah. Karena kita kalau cerita-cerita banyak tentang diri kita kan nggak oke juga. Nah, tapi istilahnya begini. Bible pun mencatat bahwa ada sakit-sakit yang diganggu roh jahat. Dari mana pastor tahu dia sakit? Karena orang berduyun-duyun datang untuk meminta doa. Berarti orang sakit minta didoakan, orang yang diganggu roh jahat juga mereka perlu didoakan. Apakah ketika pastor share ini Bapak Ibu teringat dengan orang-orang di sekitar kita? Ada orang yang sehat-sehat, tiba-tiba sakit parah. Cek and recheck, semuanya baik-baik saja. Nah, firman Tuhan hari ini datang, kiranya memberi pencerahan. Dan kalau saudara seorang yang percaya, Bapak Ibu juga berkesempatan untuk ikut ambil bagian di pelayanan ini. Santet bagaimana? Santet tentu jelas banget itu bagian daripada pekerjaan roh jahat yang dikirim oleh manusia yang bersekutu dengan roh jahat. Santet temannya, kalau di Manado itu ada opo-opo, guna-guna, doti-doti, istilahnya kuasa gelap, dikirim orang. Jelas kan? Jadi manusia yang bersekutu dengan roh jahat, lantas mereka buat perjanjian. Sebetulnya manusia itu diperbudak oleh roh jahat, dipakai sebagai alatnya roh jahat untuk menyakiti manusia. Dan kadang-kadang manusia ini dia berprofesi sebagai dukun, dan dia ambil kesempatan itu untuk mencari uang. Padahal itu dia dipakai sebagai alatnya setan, termasuk tenun. Ya, jadi pastor harap jelas untuk pembukaannya di bagian sini. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita akan maju melihat beberapa ayat dari Markus pasal 9, ya. Kita lihat ayat 17 sampai 19. Kita maju sekarang, Markus 9 ayat 17 sampai 19. Kiranya bagian-bagian ini bisa lebih membuka pengertian kita, serta kita akan goalnya sebentar, tahu apa yang Tuhan kehendaki, tahu apa yang Tuhan berikan kepada kita, dan bagaimana caranya kita bisa menang. Amin. Markus pasal 9 ayat 17 sampai 19. Dengarkan firman Tuhan bagi Bapak Ibu sekalian. Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh." Perhatikan. Seorang ayah membawa anaknya yang sakit. Jadi di sini secara gamblang dibuka. Kenapa anak ini sakit? Karena diganggu roh. Roh ini merasuk ke tubuh anaknya. Dan dikatakan kerasukan roh yang membisukan dia. Jadi kalau kita coba menelaah ini, sebetulnya anak ini tidak bisu. Secara eksplisit dikatakan dia bisu. Berarti kalau roh jahat ini tidak mengganggu anak ini, berarti tidak bisu.
Atau mungkin case-case yang berbeda. Baik, kita lanjut. Ayat 18. Dan setiap kali roh itu menyerang dia. Jadi kembali, apabila roh tidak menyerang anak ini sehat. Tapi karena diganggu roh jahat, atau karena diserang oleh roh itu, perhatikan. Markus 9 ayat 18. Dan setiap kali roh itu menyerang dia. Jadi kalau tidak diserang oleh roh jahat atau normality, manusiawi, anak ini ya sehat, baik-baik saja. Tapi setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu anak ini menjadi aneh, anak ini menjadi mungkin bisa dibilang epilepsi atau sakit ayan. Lalu kondisinya mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang seperti orang kena Parkinson. Lalu ayahnya curhatnya sama Tuhan Yesus. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Ini bagian berikutnya, tapi kita mau kembali dulu mempertegas di sini. Jadi anak ini sebetulnya sehat, tapi karena diganggu roh jahat, dia sakit. Bible mengatakan dia sakitnya bisu. Mungkin ada case yang berbeda. Ada tiba-tiba koma, ada tiba-tiba gangguan kecemasan, macam-macam. Dan orang ini membawa kepada Tuhan Yesus loh. Ya, ini zaman Tuhan Yesus. Dan dia curhat, saya sudah coba bawa ke murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat. Ini menjadi perhatian bagi kita sesama hamba Tuhan. Kenapa ada hamba Tuhan yang dipercaya Tuhan untuk melakukan pelayanan ini? Kenapa ada yang seperti murid-murid alias tidak dapat melakukan pelayanan ini? Padahal menurut Pastor Andy punya optimisme, sebetulnya setiap orang percaya. Kalau saya berpegang pada Injil Yohanes pasal 1:12, setiap orang percaya diberi kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi kenyataannya sampai zaman ini, ternyata ada hamba Tuhan yang memang tidak. Apakah tidak percaya? Tapi kalau ditanya hal ini, pasti dibantah. Saya juga percaya kok, emangnya hanya lu yang percaya? Tapi kan kepercayaan kita semua akan diuji di dalam praktek nyata. Oke, Pastor nggak bicara lebih jauh soal itu. Kita sekarang kembali yang berikutnya. Dia curhat, Tuhan, aku sudah bawa kepada murid-muridmu, tapi mereka tidak dapat. Lanjut ayat 19. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau membuktikan kuasanya. Wow. Kita sekarang maju Bapak Ibu, Markus 9 ayat 25. Ya, kita maju sekarang Markus 9 ayat 25. Firman Tuhan bagi Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ya ini memang
kaya tafsiran Bapak Ibu, tapi bagi Pastor Andy secara pribadi, Tuhan mengizinkan mempertontonkan kuasanya di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Memang dari sisi lain Tuhan kadang-kadang suruh diam, pulanglah, jangan ngomong-ngomong. Tapi dari sini bisa juga kita melihat Tuhan mengizinkan di tengah kerumunan orang banyak untuk dipertontonkan kuasanya. Jadi bahasanya hari ini viral gitu kira-kira. Cuman waktu itu kan belum ada kamera. Kalau ada kamera, barangkali juga hari ini ada videonya. Tapi kan saksi mata banyak. Berkerumang itu orang lebih daripada satu. Menyaksikan kuasa Tuhan. Tuhan pun dalam momen tertentu mau menunjukkan kuasanya kepada orang banyak supaya mereka percaya. Jadi jangan anti dengan mendoakan orang di depan orang banyak. Di tengah-tengah kerumunan pun jangan anti. Saudara jalan di mall, zaman sekarang mall, orang-orang datang belanja, jangan gengsi doakan orang di mall. Jangan terintimidasi satu ayat, kamu jangan kayak orang Farisi di tengah jalan teriak-teriak. Ya itu ada bagi yang lain, tapi Tuhan juga di momen-momen tertentu mengizinkan kuasa dipertontonkan. Tentu supaya orang-orang tahu bahwa di bumi di surga ada satu pribadi, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang rela mati untuk manusia, Tuhan yang mengorbankan kasih-Nya dia nyatakan untuk pengampunan dosa manusia. Tuhan yang datang sebagai manusia, namanya adalah Tuhan Yesus. Dan saya pribadi, ketika di tengah kerumunan orang banyak, bahkan dalam banyak kesempatan lautan manusia, ketika di sana Pastor mendeklar nama Tuhan Yesus, itu sesuatu hal yang saya akan ingat di bumi. Dan kalau Tuhan kasih kesempatan, saya akan ingat di surga sampai selama-lamanya. Mendeklar tentang nama Yesus yang menolong, nama Yesus yang menyelamatkan, nama Yesus yang menyembuhkan di tengah lautan manusia. Ini sesuatu hal yang langka, dan 10.000 manusia, satu orang belum tentu ada. Tapi saya percaya hari ini ada sekitar kurang lebih 10.000 orang yang sedang live streaming. 10.000 orang, yuk bersama-sama kita berani mendeklar nama Tuhan Yesus, sekalipun di tempat sunyi, sekalipun di tengah kerumunan orang banyak. Saya percaya nama Yesus, nama yang abadi, nama yang menyembuhkan, nama yang mengampuni, nama membebaskan. Sekarang kita melihat Markus 9:25 kembali. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, apakah Yesus pergi? Tidak. Yesus mendemonstrasikan kuasanya sendiri. Keren. Apa yang Tuhan lakukan? Ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Atau katakanlah sekarang lebih luas, hai kau roh yang mengganggu, membuat orang menjadi sakit dan lemah. Yesus perintahkan roh jahat itu. Bible berkata, aku perintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini, dan jangan masuk lagi. Pergi, tidak untuk kembali. Emangnya lagu. Kalau orang pacaran itu, pergi, kembali lagi dong. Kenapa? I love you, pull. Tapi urusan dengan roh jahat, Bapak Ibu, pergi. Pintu tertutup untukmu, jangan pernah kembali lagi. Karena setelah kuasa Tuhan turun kepada orang itu menjadi milik Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kalau orang-orang anak muda tuh, pergi, biarpun kau pergi jauh, tapi hatiku untukmu. Tuhan Yesus berkata, aku perintahkan kau out, go, keluar, dan jangan pernah kembali lagi
Karena sudah digembok-gemboknya Tuhan yang pegang kuncinya. Kita maju sekarang Markus pasal 9 ayat 28 sampai 29. Kita selesai di 2 ayat ini. Markus pasal 9 ayat 28 sampai 29. Ketika Tuhan Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Perhatikan, please, perhatikan ayat ini. Kita selesai di ayat ini juga ayat kunci. Dan mari, Pastor tadi jelaskan panjang lebar. Sebetulnya mau mengantar Bapak Ibu ke ayat ini. Ini ayat kunci, inilah yang Tuhan mau kita mengerti. Ketika murid bertanya, "Kenapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Sekarang ayat 29. Tuhan Yesus menjawab. Kiranya jawaban ini juga bukan hanya untuk murid-murid, tapi lebih luas kepada seluruh pemirsa sekalian yang menyaksikan live streaming atau video atau pelayanan ini. Ini juga jawaban bagi Bapak Ibu yang terkasih, secara khusus yang diganggu roh jahat, atau keluarga terkasih atau kerabat yang diganggu oleh roh jahat. Tuhan Yesus menjawab mereka. Inilah jawaban Tuhan Yesus. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Jadi begini Bapak Ibu, gangguan roh jahat tidak bisa diusir. Manusia tidak bisa menang melawan gangguan roh jahat. Dia lebih kuat, dia lebih cerdik, dia lebih tahu, dia lebih pengalaman. Tetapi atau kecuali dengan berdoa. Yang ajarkan ini namanya Tuhan Yesus. Maka berdoalah dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan bantuan pelayanan doa, silahkan datangi gembala di mana Bapak Ibu digembalakan. Jangan ke Balikpapan, karena Balikpapan di THC tidak ada kegiatan tatap muka sampai hari ini. Rasanya hati ini gimana gitu. Tapi ya sudahlah, kita ini manusia roh. Jadilah padaku bukan apa yang kehendaki, tapi kehendak Tuhan. Tapi berita ini saudara aminkan. Dan kalau saudara tinggal di luar Balikpapan, datang ke gereja di mana Bapak Ibu digembalakan. Tapi kalaupun Bapak Ibu di Balikpapan ada begitu banyak gereja yang sudah punya kebebasan, hamba Tuhan yang punya banyak kesempatan melayani Bapak Ibu sekalian. Ya, puji syukur banget. Di Balikpapan banyak gereja-gereja yang diberkati. Ada gereja Betani. Kemarin pastor dari gereja GBI. Ada gereja GPDI. Ada gereja GKI, GKE, gereja Toraja, gereja HKBP, GPIB. Apalagi ya? Gereja Katolik, gereja Advent. Banyak Bapak Ibu. Bahkan kalau tidak salah, di Balikpapan itu yang pernah pastor lihat di catatan BKSGB itu di atas 100 gereja. Jadi kalau di Balikpapan ada 100 gereja dan tempat pelayanan kami ini yang belum bisa difungsikan, harusnya tidak ngaruh. Karena ada ratusan gereja yang siap melayani jiwa-jiwa yang terikat. Karena mereka juga mendoakan orang-orang dengan kuasa dalam nama Yesus. Mereka berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang besar kuasanya bukan Andi Simon, juga bukan nama gerejanya. Bukan THC, bukan YHS. Bukan juga gereja-gereja dengan
apakah organisasi, tapi yang besar dan berkuasa doanya itu dalam nama Yesus. Jadi carilah hamba Tuhan yang berdoa dalam nama Yesus. Kalau pastor mah agak-agak boleh in Jesus name. Ya, ada gereja GKPI, banyak gereja di Balikpapan, dan mereka semua hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, misalnya saudara di luar Balikpapan, lebih banyak lagi. Di Semarang banyak gereja yang diberkati, di Surabaya lebih banyak, Jakarta apalagi, ya. Wah, banyak di Malang, banyak di Palangkaraya, banyak di Makassar. Wih, kampung halaman nih, banyak. Tapi firman ini akan membuat kita mengerti bahwa ternyata dalam case-case tertentu, oke, orang sakit minta didoakan, tapi dalam case tertentu ternyata juga saya udah cek ini, sudah cek itu, ke dokter ini, dokter sana, ini, itu, ini, kok nggak ada perubahannya. Bawa dia untuk didoakan. Barangkali dia termasuk dalam kategori. Karena Bible pisahkan tadi antara orang yang sakit, yang satu diganggu roh jahat. Jenis ini hanya bisa dimenangkan, diusir, disembuhkan lewat doa. Maka kita yang live streaming, jangan jemu-jemu berdoa, bersyukur sampai hari ini Tuhan kasih kita napas, kita masih bisa setiap subuh, setiap pagi datang berdoa kepada Tuhan. Meskipun kodong dengan cara-cara sederhana, Ji. Tapi saya percaya hadirat Tuhan, luar biasa, mengalir di tempat ini, di hatiku, di tempat Bapak Ibu sekalian, di hati kita semuanya. Yes, kita menang, amin. Firman Tuhan jawaban, amin. Jadi dalam case-case unik dan tertentu, justru jangan khawatir. Ada jenis-jenis yang memang tidak disentuh oleh medis atau nggak ditemukan oleh medis. Tetapi hal itu bisa engkau menangkan, bisa ada jawaban, yaitu dengan berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Doa orang benar besar kuasanya. Bukan doa di Simon, bukan doa gereja apapun, tapi doa orang benar in Jesus name. Roh-roh jahat tunduk, sakit penyakit sembuh, kelemahan pergi, pemulihan terjadi. Karena saudara-saudaraku, nama Yesus yang berkuasa. Amin. Yuk bersama-sama kita hari bangkit. Tolong orang lain dengan kuasa nama Yesus. Amin. Bangkit. Serukan nama Yesus. Yesus, amin. Maju. Nyatakan kuasanya. Kuasa Tuhan ajaib. Kita buat setan gemetar. Kalahkan tipu dayanya, kalahkan gangguannya oleh kuasa nama Tuhan Yesus. Amin. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat setan gemetar, kalahkan gangguannya dengan kuasa nama Tuhan Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Setan-setan itu datang sebagai musuh, dan nama Yesus akan menghancurkan pekerjaan musuh yang dibuat oleh setan. Yes, amin. Siapa menang? Saya bersama Tuhan Yesus pastinya. Amin. Bangkit, serukan nama Tuhan Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus Tuhan. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat setan-setan gemetar, kalahkan gangguannya oleh kuasa nama Tuhan Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan
semua setan. Nama Yesus di atas segalanya. Diberkatilah seluruh pemirsa sekalian. Milikilah roh yang berdoa, roh yang menyala-nyala. Mungkin dalam banyak case ada yang kita tidak mengerti, tapi jelas firman Tuhan berkata, termasuk gangguan roh jahat itu akan dikalahkan dengan kuasa doa. In Jesus name. Selamat berdoa, selamat melayani pekerjaan Tuhan, selamat masuk hari yang baru, selamat menang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin buat firman Tuhan, amin buat lawatan Tuhan bagi seluruh pemirsa sekalian. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Kita semua bersama-sama bangkit menang bersama Tuhan Yesus. Selamat masuk hari yang baru, semua sehat-sehat, dan jangan lupa berdoa dalam nama Yesus. Kalahkan semua tipu daya setan, karena Tuhan pasti menyertai doa di dalam namanya. Senang banget bisa melayani. Sola Fide Immanuel. Sampai jumpa dalam berkat Tuhan, dan sampai jumpa dalam kesaksian-kesaksian iman berikutnya. Dan sepanjang hari ini kitalah menjadi saksi bagaimana kuasa Tuhan bekerja atas hidupmu, pelayananmu, keluargamu, dan doa-doamu. In Jesus name. Amin. Shalom semuanya. Dadah.